saya Raisa Arismananda Wibowo, NIM 134. Guys, perkenalkan nama saya Atra Ramdonia, NIM 144. Hai guys, perkenalkan nama saya Astika Cahyani, NIM 154. Hai guys, perkenalkan nama saya Mudiani Fatona, NIM 161. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Mujayana, NIM 162. Halo guys, perkenalkan nama saya Wenda Ventika Aryani, NIM 165. Simak terus penjelasan materi dari kita ya. Check it out! Oke, di sini kita akan mempelajari materi mengenai pengertian, manfaat, dan prinsip penghitung dalam probabilitas. Nah, langsung saja. Pengertian dari probabilitas. Probabilitas dalam statistik diartikan sebagai peluang munculnya suatu kejadian yang akan muncul pada suatu kasus. Nah, dalam mempelajari probabilitas, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya adalah probabilitas dapat membantu kita dalam memperkirakan terjadinya suatu peluang yang akan muncul pada suatu kasus. Dan yang kedua, probabilitas dapat digunakan untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Nah, itulah pengertian dan manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari probabilitas sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai prinsip menghitung dalam probabilitas. Prinsip menghitung dalam probabilitas ini ada 3 jenis. Yang pertama, notasi faktorial, yang kedua permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Oke, langsung saja kita bahas mengenai notasi faktorial. Dalam perhitungan yang berkaitan dengan peluang, maka menggunakan notasi faktorial. Notasi faktorial ini biasa dilambangkan dengan tanda seru. Sifat-sifat dari notasi faktorial adalah sebagai berikut. Nah, sifatnya itu ada 3. Yang pertama, jika n adalah bilangan positif, maka kemungkinan yang akan muncul adalah pertama, n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah 0 faktorial sama dengan 1. Dan kemungkinan yang ketiga adalah n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Kita masuk ke contoh soal notasi faktorial. Nah, di sini saya memiliki 2 contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari 5 faktorial, dan yang kedua adalah tentukan nilai dari 8 faktorial per 6 faktorial. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial sama dengan 120. Yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang permutasi. Dalam permutasi terdapat 4 sifat. Yang pertama, permutasi n objek dari n objek yang berbeda. Rumusnya adalah n permutasi n sama dengan n faktorial. Kemudian yang kedua, permutasi k objek dari n objek yang berbeda. Rumusnya adalah n permutasi k sama dengan n faktorial per n min k faktorial. Nah, untuk yang ketiga adalah permutasi n objek terhadap objek PGR yang unsurnya sama. Rumusnya adalah n permutasi PGR P kali G kali R sama dengan n faktorial per P faktorial kali G faktorial kali R faktorial. Nah, yang terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi siklis yaitu pengambilan pada sekelompok
n objek yang akan disusun melingkar sehingga diperoleh susunan yang berbeda. Rumusnya adalah n permutasi sama dengan n-1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal tentang permutasi. Soalnya adalah sebagai berikut, mari kita simak sama-sama ya. Pengurus HMJ MPS terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang akan dipilih dari 9 orang mahasiswa sebagai calonnya. Tentukan banyaknya susunan pengurus HMJ MPS yang berbeda dapat terpilih. Nah, contoh soal permutasi ini dapat diselesaikan dengan permutasi K objek pada N objek yang berbeda, di mana N objeknya adalah 9 dan K objeknya adalah 3. Nah, langsung saja ya kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaiannya adalah 9 permutasi 3 sama dengan 9 faktorial per 9 min 3 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, di sini kan ada dua unsur yang sama, yaitu 6 faktorial yang bawah dan 6 faktorial yang atas. Nah, dua unsur ini dapat kita sederhanakan atau kita hilangkan karena unsurnya sudah sama, sehingga hasilnya adalah 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504 cara. Jadi ada 504 cara yang dapat digunakan untuk memilih susunan pengurus HMJ MPS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir. Apa sih materi yang akan kita bahas ini? Materi terakhir yang akan kita bahas adalah materi tentang kombinasi. Nah, dalam kombinasi itu terdapat 3 sifat. Yang pertama, kombinasi n objek dari n objek yang berbeda. Yang kedua, kombinasi k objek dari n objek yang berbeda. Dan yang ketiga adalah kombinasi n objek dari objek PQR yang unsurnya adalah sama. Nah teman-teman, mari kita ulas satu persatu mengenai sifat-sifat dari kombinasi ini. Yang pertama tadi, kombinasi n objek dari n objek yang berbeda. Maksudnya adalah sekumpulan n objek itu akan diambil, kemudian disusun pada suatu susunan tertentu, sehingga akan diperoleh suatu susunan yang berbeda. Nah, rumusnya adalah n kombinasi n sama dengan 1. Selanjutnya adalah kombinasi k objek dari n objek yang berbeda. Ini maksudnya adalah sekumpulan n objek akan diambil, kemudian disusun menjadi suatu susunan tertentu yang nantinya akan menghasilkan suatu susunan yang berbeda. Nah, rumus yang digunakan adalah n kombinasi k sama dengan n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial. Nah, yang terakhir adalah kombinasi n objek terhadap objek PQR yang unsurnya sama. Maksudnya adalah sekumpulan n objek akan diambil dan disusun menjadi suatu susunan berbeda dari objek PQR tersebut. Rumusnya adalah n kombinasi P kali Q kali R sama dengan P1 kombinasi P2 dikali P1 kombinasi P2 dikali R1 kombinasi R2. Sudah, semua materi sudah kita ulas dan sudah dapat dipahami. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari contoh soal tentang kombinasi ya teman-teman. Mari kita simak soalnya. Dari 10 orang mahasiswa akan dipilih 4 orang untuk mengikuti kunjungan industri. Berapakah banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih keempat orang mahasiswa tersebut?
Nah, penyelesaiannya adalah contoh soal ini dapat diselesaikan dengan cara kombinasi K objek terhadap N objek yang berbeda, di mana N objeknya adalah 10 dan K objeknya adalah 4. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke tahap penyelesaian. 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 min 4 faktorial sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, 10 faktorial ini adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, di sini kan ada dua unsur yang sama, yaitu 6 faktorial. Nah, unsur ini dapat disederhanakan atau dihilangkan, sehingga hasilnya adalah 5040 dibagi 24 sama dengan 210 cara. Jadi, ada 210 cara yang dapat digunakan untuk memilih keempat orang mahasiswa yang akan mengikuti kunjungan industri tersebut. Hai guys, di sini saya akan menyampaikan pendekatan probabilitas. Ada berapa sih pendekatan probabilitas itu? Ternyata ada 3, yaitu pendekatan konsep untuk mendefinisikan apa probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas itu sendiri. Yaitu yang pertama, pendekatan klasik, yang kedua, pendekatan relatif, dan yang ketiga, pendekatan subjektif. Selanjutnya akan tertera beberapa contoh pendekatan dan penjelasan tersebut. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Apa sih pendekatan klasik itu? Pendekatan klasik pada dasarnya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sama besar atau kemungkinannya sama. Dalam suatu probabilitas itu sendiri, suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil itu sendiri, atau juga disebut dengan rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa dapat dirumuskan dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil itu sendiri. Apabila jika kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian A dan ada kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian B, serta masing-masing kejadian itu sendiri mempunyai kesempatan yang sama atau saling asli, maka probabilitas atau peluang bahwa akan terjadi adalah peluang A atau PA sama dengan A per A plus B, dan peluang bahwa akan terjadi peluang B, PB atau probabilitas B sama dengan B per A plus B. Contoh soal pertama. Contoh soal dari pendekatan klasik konsep probabilitas. Apabila pelamar pekerjaan terdiri dari 10 orang pria, semisal A, dan 15 orang wanita, semisal B. Jika yang diterima hanya 1 orang karyawan saja, berapakah peluang bahwa ia merupakan seorang karyawan wanita? Pembahasan dari contoh soal pertama pendekatan klasik. Tadi diketahui bahwa A sama dengan 10. A itu sendiri merupakan pelamar kerja pria. Lalu B sama dengan 15. B itu sendiri pelamar kerja wanita. Lalu tadi yang ditanyakan PB atau peluang B dapat kita jawab dengan memasukkan rumus peluang B atau PB sama dengan B per A plus B. Maka kita masukkan angkanya sama dengan 15 per 10 plus 15, dihasilkan 15 per 25, dan dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Yang kedua,
pendekatan relatif, besarnya probabilitas suatu peristiwa yang terjadi akan tetapi tergantung pada beberapa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut dari percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Yang pertama, probabilitas kejadian. Jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Lalu jika pada data sebanyak N terdapat kejadian yang bersifat A, maka probabilitas atau peluang akan terjadi A untuk N data adalah peluang A sama dengan A per N. Di sini saya akan menyampaikan beberapa video mengenai contoh probabilitas relatif itu sendiri. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, contoh soal dari pendekatan relatif. Konsep probabilitas. Apabila dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 5 orang akan terserang flu pada musim dingin, dan apabila workshop diadakan di puncak, berapakah probabilitas terjadi 1 orang sakit flu dari 400 karyawan yang ikut serta dalam acara tersebut? Pembahasan dari contoh soal pendekatan relatif dalam konsep probabilitas. Tadi diketahui bahwa A sama dengan 5. A itu karyawan yang akan terserang flu pada musim dingin. Dan N sama dengan 400. N itu jumlah karyawan yang ikut serta dalam workshop tersebut. Tadi yang ditanyakan PA atau peluang A. Maka dapat kita jawab dengan memasukkan rumus peluang A atau PA sama dengan A per N. Maka diperoleh 5 per 400 dan dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 80. Lalu yang ketiga, pendekatan subjektif. Apa sih pendekatan subjektif itu? Pendekatan subjektif merupakan pendekatan bagaimana cara menentukan besarnya suatu probabilitas dalam suatu peristiwa itu sendiri, didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat suatu kepercayaan itu sendiri. Penilaian subjektif diberikan dikarenakan terlalu sedikit atau bahkan tidak ada informasi sama sekali yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan masing-masing. Pendekatan subjektif sendiri menyatakan bahwa probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian dari pribadi. Lalu contoh dari pendekatan subjektif seperti apabila Anda mendapatkan suatu nilai minimal B dari mata kuliah statistika. Contoh yang saya sampaikan tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan tidak banyak menggunakan suatu informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan tersebut dinamakan pendekatan subjektif. Audio Jungle. Halo teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum probabilitas. Dalam teori probabilitas kejadian dilambangkan dengan P. Apabila kejadian awal dilambangkan dengan huruf A, maka probabilitasnya dilambangkan dengan PA. Sebaliknya, apabila kejadian kedua dilambangkan dengan B, maka probabilitasnya dilambangkan dengan PP. Probabilitas yang pertama yaitu hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Hukum ini dilambangkan sebagai berikut. P, A atau B sama dengan PA plus PB. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu P
PA atau sampai N sama dengan PA plus PB plus sampai plus PN. Peristiwa atau kejadian bersama. Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Penjumlahan probabilitas dengan adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahan dirumuskan kembali menjadi sebagai berikut. PA atau P sama dengan PA plus PB min PAB, di mana PA atau P yaitu probabilitas terjadinya A atau B atau A dan B bersama-sama. Sedangkan PA merupakan probabilitas terjadinya A dan PB yaitu probabilitas terjadinya B. Dan sedangkan PAB yaitu probabilitas terjadinya A dan B bersama-sama. Untuk lebih jelasnya dapat menonton video berikut ini. Contoh soal peluang kejadian bersama. Rumus PA atau B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Contohnya, sebuah mata dadu dilempar. Berapa peluang muncul mata dadu genap ataupun prima? Penyelesaian peluang kejadian bersama. PA atau peluang genap dengan angka 2, 3, 6. PB atau peluang prima dengan angka 2, 3, 5. PA irisan B atau peluang prima dan genap dengan angka 2, sehingga B genap atau prima sama dengan B genap plus B prima min B prima dan genap sama dengan 3/6 plus 3/6 min 1/6 dapat hasil 5/6. Untuk materi yang kedua, yaitu kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas sendiri terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, untuk peristiwa yang saling lepas, probabilitas kejadian A atau B yang dinyatakan PA atau B. PA atau B sama dengan PA plus PB min PAB. Karena PAB sama dengan 0, maka PA atau B sama dengan PA plus PB min 0, sehingga PA atau B sama dengan PA plus PB. Untuk lebih jelasnya, dapat menonton video contoh sebagai berikut. Untuk contoh peluang kejadian saling lepas dengan rumus PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Contohnya, diketahui satu set kartu bridge. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah. Untuk pembahasannya, pada saat ini diketahui jumlah kartu AS ada 4, jumlah kartu king ada 4, jumlah kartu S ada 52. Sehingga cara menjawabnya dengan rumus peluang kartu AS gabungan dari peluang kartu king, sehingga menjadi jumlah kartu AS dibagi jumlah S plus jumlah kartu king dibagi jumlah S, menjadi 4 dibagi 52 plus 4 dibagi 52, hasilnya 8/52, sehingga diperkecil menjadi 2 dibagi 13.
hukum probabilitas yang kedua terdapat hukum perkalian. Dalam hukum perkalian terdapat dua kondisi yang harus diperhatikan, yaitu peristiwa saling bebas atau peristiwa bersyarat. Hukum perkalian sebenarnya digunakan untuk mengetahui probabilitas peristiwa join antara dua peristiwa. Dalam hukum perkalian, yang pertama ada hukum bebas atau independen. Digunakan apabila ingin menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu tanpa harus menghalangi peristiwa lain yang terjadi. Peristiwa A terjadi tidak menghalangi peristiwa B. Rumus dari perkalian untuk kejadian independen adalah peluang A dan B sama dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk lebih jelasnya, dapat menyimak video sebagai berikut. Peristiwa bebas. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal. Sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan bersama-sama. Peluang keluarnya hasil lambungan berupa sisi H pada koin dan sisi 3 pada dadu adalah. Penjelasan. Peluang H sama dengan 1/2, sedangkan peluang 3 sama dengan 1/6. Peluang H irisan 3 sama dengan 1/2 dikali 1/6, hasilnya 1/12. Jenis hukum perkalian yang kedua adalah peristiwa bersyarat atau probabilitas bersyarat. Dua peristiwa dikatakan bersyarat apabila ada kejadian atau ketidakjadian suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap peristiwa lainnya. Hukum pada kejadian bersyarat digunakan apabila ingin menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu dengan syarat peristiwa lain telah terjadi. Misalnya, peluang kejadian A itu didefinisikan PA sama dengan NA per NB, di mana NA adalah banyaknya kejadian A, sedangkan NB banyaknya kejadian B. Kemudian, peluang bersyarat adalah A dengan syarat B, yang didefinisikan PA dengan syarat B sama dengan NA per NB. Karena peluang A dengan syarat B, maka NA-nya berubah menjadi NA irisan B, karena yang terjadi adalah beririsan. Maka rumusnya adalah peluang A dengan syarat B sama dengan NA per NB sama dengan NA irisan B per NB. Maksudnya adalah banyaknya peluang A irisan B per banyaknya peluang B. Contoh soal. Diketahui, banyaknya orang yang bekerja ditinjau dari jenis kelamin adalah sebagai berikut. Seorang dipanggil secara random. Jika yang terpanggil diketahui telah bekerja, berapa peluangnya bahwa yang terpanggil tersebut seorang laki-laki? Untuk menjawab persoalan tersebut, dapat digunakan dengan penyelesaian probabilitas bersyarat, di mana PB irisan L sama dengan 200/1000 sama dengan 1/5, sedangkan PB sama dengan 600/1000 sama dengan 3/5. Lalu dimasukkan ke dalam rumus probabilitas bersyarat. PL dengan syarat B sama dengan PB irisan L per PB sama dengan 1/5 dibagi 3/5 sama dengan 0,333. Jadi, peluang terpanggilnya seorang laki-laki sama dengan 0,333. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ruang sampel. Definisi dari ruang sampel itu sendiri merupakan kumpulan
Kesimpulan dari semua kejadian dalam eksperimen statistik, ruang sampel itu sendiri dinotasikan dengan huruf S. Nah, pada sebuah eksperimen mungkin kita hanya tertarik kepada kejadian tertentu saja. Misalnya, pada pelambungan sebuah dadu, mungkin kita hanya tertarik kepada mata dadu yang genap saja. Nah, himpunan mata dadu yang genap tersebut merupakan sebuah event atau kejadian di dalam ruang sampel. Nah, dalam mendaftar anggota-anggota ruang sampel dapat digunakan diagram pohon. Definisi diagram pohon itu sendiri merupakan suatu diagram berbentuk pohon yang mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh persamaan. Contoh yang pertama. Dalam eksperimen pelambungan sebuah dadu, jika kita tertarik kepada mata dadu yang muncul, maka kita mempunyai ruang sampel S sebagai berikut. S1 sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, jika kita tertarik kepada hanya apakah mata dadu yang muncul genap atau gasal, maka kita mempunyai ruang sampel S2, yaitu himpunan genap dan gasal. Contoh yang kedua. 3 buah mata uang dilemparkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Nah, untuk menentukan ruang sampelnya, dibuat diagram pohon seperti gambar berikut ini. Pada gambar diagram pohon berikut, tertera hubungan antara mata uang ke-1, mata uang kedua, mata uang ketiga, hingga menentukan titik sampelnya. Untuk keterangannya, A merupakan bagian angka dari mata uang, sedangkan G merupakan bagian gambar dari mata uang. Berdasarkan gambar diagram pohon tersebut, maka dapat diketahui ruang sampel S sama dengan himpunan AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Materi selanjutnya yaitu mengenai teorema Bayes. Teorema Bayes atau biasa disebut dengan aturan Bayes merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan kondisi yang terkait dengan peristiwa tersebut. Misalnya, jika probabilitas seseorang terkena kanker berhubungan dengan usia mereka, maka dengan menggunakan teorema Bayes, usia dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kanker secara lebih akurat daripada yang dilakukan tanpa mempertimbangkan usia. Teorema Bayes dinamai sesuai dengan nama penemunya yaitu Thomas Bayes. Teorema Bayes merupakan rumus yang digunakan untuk menyederhanakan probabilitas bersyarat. Rumus teorema Bayes itu sendiri adalah PA dengan syarat B sama dengan PA dikali dengan PB dengan syarat A per PB. Jika kejadian-kejadian B1, B2, B3 hingga BK membentuk suatu partisi di dalam ruang sampel S dan PBI tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga K, maka sebaran kejadian A di dalam ruang sampel S dengan PA tidak sama dengan 0 berlaku PA sama dengan PB1 dikali PA dengan syarat B1 ditambah PB2 dikali PA dengan syarat B2 ditambah hingga PBK dikali dengan PA dengan syarat BK. Maka PA sama dengan sigma K I sama dengan 1 PBI dikali dengan PA dengan syarat BI. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Suatu mata kuliah statistik diikuti oleh 50 mahasiswa pada tahun ke-1, 15 mahasiswa pada tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui
Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa pada tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa pada tahun ketiga. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapa peluang dia? Yang pertama, mendapatkan nilai A. Kemudian yang kedua, mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Dari persoalan atau kasus tersebut dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa sebanyak 75 orang, PM1 atau peluang mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50/75, PM2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yaitu 15/75, PM3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yaitu 10/75, PA dengan syarat M1 atau peluang mahasiswa tahun ke-1 mendapatkan nilai A yaitu 10/50, PA dengan syarat M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8/15, PA dengan syarat M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5/10. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita dapat menggunakan rumus teorema Bayes, yaitu PA sama dengan sigma PMI dikali PA dengan syarat MI, sama dengan PM1 dikali PA dengan syarat M1 ditambah PM2 dikali PA dengan syarat M2 ditambah PM3 dikali PA dengan syarat M3, sama dengan 50/75 dikali 10/50 ditambah 15/75 dikali 8/15 ditambah 10/75 dikali 5/10, sama dengan 23/75. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita menggunakan rumus PM1 dengan syarat A sama dengan PM1 dikali PA dengan syarat M1 per PA, sama dengan 50/75 dikali 10/50 dibagi 23/75, sama dengan 10/23. Halo guys, di sini saya akan menyampaikan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini juga disebut dengan empirik. Jadi, konsep perumusan ini menggunakan data statistika dengan pendekatan empiris yang memakai frekuensi relatif dari sebuah kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau sampel N ini sangat besar. Probabilitas berdasarkan fakta setelah kejadian dapat dirumuskan dengan PA sama dengan F per N, di mana F ini adalah frekuensi kemunculan kejadian A dan N ini adalah jumlah sampel. Namun dengan perumusan ini, sebuah kejadian ada kemungkinan tidak muncul dalam pengamatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh soal dari frekuensi relatif. Sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pertanyaannya, frekuensi relatif atau peluang dari munculnya mata dadu 5 adalah? Jadi, banyaknya percobaan atau frekuensi dari mata dadu 1 sampai 6 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 30. Frekuensi relatif munculnya mata dadu 5 adalah frekuensi relatif sendiri, rumusnya F per N. Jadi 5/30 sama dengan 1/6. Materi selanjutnya yaitu frekuensi harapan.
Misal dalam sebuah eksperimen dilakukan N kali, maka peluang kejadian A adalah PA, peluang A. Maka frekuensi harapan kejadian A adalah FH sama dengan N kali PA. Frekuensi harapan A sama dengan N kali peluang A. Berikut contoh soal dari frekuensi harapan. Sebuah dadu dilambungkan 500 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu genap? Misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka PA sama dengan 0,5. Sehingga frekuensi harapan A sama dengan N kali peluang A. 500 dikali 0,5 sama dengan 250. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu genap adalah 250 kali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.